Dan mobil merah ini dihina-hina oleh netizen yang, ya netizen sebelah sana biasanya yang menghina saya itu, bahwa mobil itu adalah pinjaman. Dan saya kasihan sama kamu ya, kasihan kamu ya, berdoalah dan bersyukur. Saya tidak akan berpisah dengan engkau mobil merah, dan saya nggak akan jual kamu. Saya bukan mantan kafir saja, tapi mantan pelaku pemurtadan. Jadi saat ini harus saya mentarbiah umat Islam untuk tahu segi-segi mana saja kita diserang. Ada 9 elemen, itu tidak bisa di waktu yang sama ini, insya Allah di waktu yang berikut. Saya syahadat di Surabaya 6 Januari 2016, disyahadatkan oleh mantan pastor yang saat ini alhamdulillah sudah jadi Ustadz Bangun Samudra. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini kita akan komparasi atau membandingkan antara murtadin versus mu'alaf. Nah, ada dua tokoh di sini yang saya ambil. Yang murtadin adalah Saifuddin Ibrahim, dan yang mu'alaf adalah Ibu Nevi Amalia Nanlohi, seorang mantan pendeta yang kini sudah masuk Islam. Oke sahabat, kita ambil dulu statement apakah yang diutarakan oleh mantan Islam, yaitu Saifuddin Ibrahim. Saya ulangi lagi saudara-saudara, tentang mobil merah. Ini mobil merah ini mobil yang berjasa kepada saya ya. Ada yang sudah memberikan kepada saya mobil Corolla, sudah bagus sekali itu mobil. Saya pakai mungkin setengah tahun sudah saya pakai itu mobil. Terima kasih untuk Ci Ani ya di San Jose yang sudah memberikan dan mobil itu. Nah, saya pakai lagi mobil merah ini, dan adapun mobil Bu Ani enggak saya jual. Dipakai juga oleh anak rohani saya yang baru datang dari Jakarta untuk bekerja, untuk kemana-mana ya, baru datang anak rohani saya. Dan mobil merah ini dihina-hina oleh netizen yang, ya netizen sebelah sana biasanya yang menghina saya itu, bahwa mobil itu adalah pinjaman. Dan saya kasihan sama kamu ya, kasihan kamu ya, berdoalah dan bersyukur. Saya tidak akan berpisah dengan engkau mobil merah, dan saya nggak akan jual kamu. Ya, kalaupun tukar tambah nanti ya tetap saya tukar tambah. Semenjak kepergiannya ke Amerika beberapa bulan yang lalu, ternyata Saifuddin Ibrahim barusan mengatakan ya, sudah mendapatkan 2 mobil. Yang pertama mobil pemberian Bu Ane yang dipakai oleh anak rohaninya yang baru datang dari Jakarta di Amerika, dipakai untuk bekerja. Dan untuk yang mobil merah ini katanya Saifuddin Ibrahim menuduh para netizen muslim kalau itu adalah mobil pinjaman. Tetapi di sini Saifuddin Ibrahim mengakui bahwa itu mobilnya, tetapi yang di awal tadi dia katakan mobil pemberian. Jangan-jangan ini mobil pemberian juga, Din. Dari mana ente di Amerika dapat uang untuk beli mobil? Sedangkan kemarin ketika itu Saifuddin Ibrahim dalam menyambung hidup, dalam mencari sesuap nasi, dia bila-bilain menjadi pemulung. Manapun kita tetap maju meskipun jadi pemulung. Memilih botol-botol bekas. Mana mungkin bisa beli mobil. Saya menduga ini juga adalah mobil pinjaman kalau enggak pemberian. Jadi sangat pede sekali Saifuddin Ibrahim pamer mobil di sini, sampai dia curhat kepada mobilnya.
si merah, saya tidak akan menjualmu, aku akan tetap bersamamu. Karena istrinya sudah tidak bisa lagi dia sanding dan dia mengatakan itu kepada istrinya, maka disinilah hibur diri Saifuddin Ibrahim, curhat, dan disitu merajuk kepada mobilnya, diajak ngobrol, dijadikan tempat curhat, yang mana notabene mobil adalah benda mati. Inilah Saifuddin Ibrahim, apapun itu ya, hibur dirinya hanyalah merupakan kekonyolan dan kekocakan saja. Yang intinya di sini Saifuddin Ibrahim ini tidak lepas dari urusan duniawi setelah murtad ya. Jadi sangat jelas sekali kelihatan di sini ya, dugaan saya Saifuddin Ibrahim murtad, meninggalkan agama Islam dan menuju di agamanya yang sekarang ini. Apa yang dia cari sudah dia dapatkan di sini, yaitu harta benda dan duniawi. Lantas apakah jasa Saifuddin Ibrahim di dalam kekristenan? Enggak ada. Justru Saifuddin Ibrahim ini merugikan kekristenan melalui statementnya, melalui pelecehan, melalui hinaan dan penistaan agama yang dia lakukan. Apalagi belum pesan viral yang itu, yang fenomenal, yang melarang semua orang agar jangan masuk Kristen. Ini adalah blunder terbesar Saifuddin Ibrahim bagi kekristenan. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Ampun. Kemudian selama di Lembaga Alkitab Indonesia, insya Allah nanti di lain kesempatan saya akan juga bongkar bagaimana strategi ekonomi umat Kristen untuk masuk menguasai ekonomi Islam. Itu penting sekali. Makanya bidang khusus saya sebenarnya bidang pemurtadan, mengcounter pemurtadan. Karena saya bukan mantan kafir saja, tapi mantan pelaku pemurtadan. Jadi saat ini harus saya mentarbiah umat Islam untuk tahu segi-segi mana saja kita diserang. Ada 9 elemen, itu tidak bisa di waktu yang sama ini. Insya Allah di waktu yang berikut. Sahabat, tokoh berikutnya yang akan kita saksikan di video ini bernama Ibu Nevi Natalia Nanlohi. Itu namanya dulu di Kristen, dan setelah masuk Islam, ibu ini berganti nama menjadi Ibu Nevi Amalia Nanlohi. Ibu ini adalah seorang staf LAI, Lembaga Alkitab Indonesia dulunya. Tidak hanya kafir, tidak hanya jadi pendeta, tetapi ibu ini pelaku pemurtatan atau yang biasa kita kenal misionaris, yang tugasnya memang memurtadkan umat Islam, terkhusus Islam awam ya, muslim awam. Makanya rentan terhadap aksi-aksi pemurtatan yang dilancarkan oleh misionaris seperti apa yang dulu dilakukan oleh Ibu Nevi ini. Tetapi alhamdulillah sejak tahun 2016 Ibu Nevi ini sudah masuk Islam dan di sini berusaha untuk mencegah pemurtatan. Dia mengetahui seluk-beluk atau trik dari segala misionaris di dalam rangka memurtadkan umat Islam. Nah, setelah masuk Islam, maka ibu ini berbagi ilmu, berdakwah, mentarbiah umat Islam agar jangan sampai menjadi korban pemurtatan. Saya syahadat di Surabaya 6 Januari 2016. Disyahadatkan oleh mantan pastor yang saat ini alhamdulillah sudah jadi Ustadz Bangun Samudra, mungkin tahu ya. Nah itu beliau yang membantu menangkap saya, membantu. Jadi 2,5 tahun saya belajar Islam. 1 tahun pertama jadi Islam munafik untuk menyerang umat Islam. 6 bulan saya berada pada masa krisis iman maksud saya. Dan 1 tahun berikutnya baru saya belajar tentang Islam yang benar, dan akhirnya saya menyerahkan diri kepada Islam, menyerahkan diri kepada Allah. Akhirnya syahadatlah 6 Januari 2016. Pada tanggal 6 Januari 2016 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Ibu Nevi ini ya. Beliau bersyahadat di Surabaya di bawah bimbingan seorang ustadz yang dulunya juga seorang pastor.
juga mantan pastor yang sudah mualaf, yaitu Ustadz Bangun Samudra. Subhanallah, sungguh sangat menarik cerita atau kisah hidup dari Ibu Nevi ini ya. Dulunya pelaku pemurtadan, sekarang menjadi tokoh penting yang menjadi benteng pemurtadan. Subhanallah, Masya Allah. Setelah masuk Islam, Ibu Nevi ini ingin memberikan sumbangsih terbesar bagi agama Islam. Berbanding terbalik dengan Saifuddin Ibrahim, ketika meninggalkan agama Islam dan menuju di agamanya yang sekarang, dia mencari apa yang bisa saya dapatkan di agamanya yang sekarang. Itu Saifuddin Ibrahim. Tetapi untuk Ibu Nevi ini, apa yang bisa saya berikan untuk agama saya yang sekarang? Masya Allah, subhanallah, sungguh-sungguh sangat luar biasa. Salut untuk Ibu Nevi. Semoga selalu sehat dan selalu menjadi benteng pemurtadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.